Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaumil Khairiyah dengan NIM 34202000043 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah SPD MPD, maka dari itu saya akan berbagi pengetahuan mengenai perkembangan anak pada masa remaja. Masa remaja yaitu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir, di mana usia remaja awal yaitu 13 sampai 16 tahun. Dan usia remaja akhir yaitu 17 sampai 18 tahun. Masa remaja juga disebut periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan orang dewasa. Sebagian sikapnya sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya, yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan orang tua atau gurunya. Nah, sekarang mari kita bahas perkembangan penting pada remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang cukup khas, yaitu badai dan topan, storm and stress. Menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil dan meledak-ledak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk cepat marah, gelisah, menyendiri, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor hormon, nutrisi, anemia, cacat tubuh, keluarga tidak harmonis, tuntunan yang sangat tinggi, atau hambatan keuangan, serta peraturan yang ketat. Masa remaja juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir semakin realistis. 2. Perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan diri mereka dalam berperan di masyarakat. Interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan mencari bantuan emosional dalam kelompoknya, karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah percaya diri dalam pergaulan, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan salah satu hukuman yang cukup berat. Sikap yang sering muncul pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau ingin selalu sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas, dan mereka sering menentang peraturan, serta menentang campur orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Periode perubahan ditandai fisik yang pesat, perubahan perilaku sikap, emosi, dan minat. Perubahan fisik ini berakibat pada sikap psikososialnya, ditandai dengan mereka lebih dekat dengan teman sebayanya daripada keluarganya.
Selain itu, perubahan suara yang lebih berat serta kulit berminyak dan berjerawat, di mana masa ini banyak anak menjadi insecure. Remaja juga diharapkan dapat bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Namun, karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menyebabkan frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya, serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri-ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya, sehingga kita melakukan sesuatu dan memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Mereka cenderung berpikir bahwa setiap manusia memiliki perasaan dan emosi yang berbeda. Mereka kerap dramatis atau berlebihan ketika berada di posisi yang tidak bersahabat, dan beranggapan bahwa orang lain tidak mengerti apa yang dirasakan, dan emosi dan perasaannya bisa seketika berubah. Masa remaja memang bukanlah masa yang mudah untuk dilalui, namun kita bisa melalui dengan melakukan hal positif dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan jadilah remaja yang bisa membawa pengaruh positif. Nah, itu dia macam-macam perkembangan dari remaja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.